Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leticia Fergiani dan di sini saya akan menjelaskan seputar langkah-langkah dan step-step dalam mendigitasi peta pada ArcMap. Nah, yang pertama ini kita input dulu petanya ke ArcMap-nya. Lalu di sini kita enter coordinates, kita input X dan Y-nya di masing-masing titik ada 1 sampai 4 menggunakan add control point yang ada di georeferencing. Nah, ini kita mulai input titik 1 sampai 4 yang ada di setiap pojok peta sesuai dengan angka yang tertera pada samping-samping peta tersebut. Nah, setelah semuanya sudah di enter koordinat, kita update georeferencing. Habis itu kita setting UTM-nya atau di data frame properties sesuai dengan aturan. Kemudian kita pilih katalog dan kita bikin folder baru berjudul SHP dan satu lagi folder berjudul administrasi sesuaikan dengan jenis peta kita. Habis itu dalam SHP kita bikin folder baru kawasan, lalu atur lagi data frame properties-nya. Setelah itu kita bikin shapefile kawasan yang berjenis polygon untuk mendigitasi. Nah, di sini kita langsung start editing. Lalu kita mulai mendigitasi pada fitur create features di sini yang kita pencet poligonnya, lalu kita mulai mendigitasi bagian-bagian luar peta, bagian-bagian garis luar peta dari ujung sampai ujung. Nah, setelah selesai mendigitasi, kita bisa langsung mendouble klik agar semuanya terselect. Nah, ini saya cepet-cepetin aja. Nanti kalau sudah selesai, garis-garis luarnya akan menjadi biru, itu artinya sudah terselect. Nah, kita ubah jadi hollow dan outline color-nya warna kuning. Nah, udah biru ini udah terselect. Lalu kita lanjut ke part digitasi bagian dalam petanya. Langsung aja ke cut polygon tools, kita ambil titik-titik garisnya itu sama dengan part tadi, cuma ini bagian dalamnya, bagian dalam petanya. Nah, kita digitasi satu persatu sampai semuanya sudah terdigitasi bagian dalamnya. Jangan lupa diselect dulu supaya garisnya berwarna biru sebelum didigitasi. Ini sama stepnya seperti sebelumnya, kalau sudah terselect baru di warnanya kuning, terus artinya udah ter-unselect. Habis itu kita atur add field untuk menamai bagian-bagian polygon dalamnya. Namain administrasi sebagai contoh, lalu text type-nya. Setelah itu kita mulai menamai bagian polygon dalamnya sesuai dengan aturan dalam peta tersebut, sesuai dengan legendanya. Nah, ini mulai dinamain. Saya di sini namainnya manual aja karena beda-beda setiap polygon, gak ada yang sama namanya. Nah, dicepetin aja. Habis itu kita atur layer properties simbologinya, terus ke kategoris kita atur warna poligonnya, sesuaikan saja, terus add all values agar semuanya terwarna. Jangan lupa value fieldnya ganti jadi administrasi yang tadi sudah kita namain. Habis itu ke labels setelah ini untuk kita menginput nama-nama poligonnya agar terlihat. Nah, sudah terlihat. Habis itu kita ke step selanjutnya. Nah, kita bikin shapefile baru untuk menamakan, untuk mendigitasi jalan, batas, sungai, dan lain-lain. Nah, kita buat shapefile baru, kita namain misalkan jalan, dan feature type kita ganti jadi polyline. Nah, kita atur lagi koordinat sistemnya, jadi UTM dan lain-lain. Nah, setelah itu kita mulai digitasi jalan-jalannya. Di sini saya langsung digitasi jalan, sungai, dan batas. Dipercepat saja, step-stepnya sama seperti digitasi sebelumnya. Nah, sini saya cepet-cepetin aja, dipersingkat. Di sini jalannya berwarna merah, yang warna biru itu sungai, dan yang titik-titik putus hitam itu
batas. Nah, di sini saya mendigitasi sampai bagian-bagian luar juga. Setelah ini kita masuk ke part layouting, kita pencet Patch and Print Setup, lalu sesuaikan size-nya sesuai dengan petanya. Nah, lalu disesuaikan untuk mengatur ukuran kertasnya. Nah, kalau di sini saya memakai landscape karena sesuai dengan peta saya. Lalu kita pencet drawing dan bikin kotak di bagian bawah untuk keterangan seperti legenda, skala, dan lain-lain. Nah, kita bikin kotak persegi panjang. Nah, kita ubah jadi warna transparan atau no color. Nah, lalu kita input teks dan kita namakan judul petanya. Misalnya di sini peta administrasi kabupaten Klaten kalau yang punya saya. Nah, ini bisa kita atur fontnya dan ketebalannya, ukuran dan lain-lain. Nah, diatur-atur aja. Nah, setelah itu geser-geser. Setelah itu kita input skala. Nah, simbol skalanya di insert, habis itu scale. Lalu sekarang scale teksnya juga di input yang berbentuk angka. Nah, kita ubah jadi perbandingan scale text properties. Setelah itu kita input scale bar-nya setelah ini. Jadi ada 3 jenis skala. Yang pertama icon, yang kedua teks, dan satu lagi bar. Nah, ini masih diatur-atur. Nah, ini scale bar-nya kita input lagi. Nah, ini kan masih miles, ini bisa kita ubah menjadi kilometer. Jadi saya ubah. Nah, saya atur-atur saja. Habis itu kita bikin garis. Nah, bagian drawing untuk membatasi. Lalu kita add text lagi. Dan di sini kita akan menginput legendanya. Untuk menginput legenda tinggal ke insert dan legend aja. Lalu kita ambil itemsnya, sesuaikan saja. Lalu legend title-nya jadi legenda. Nah, habis itu tinggal diinput aja, diperbesar. Lalu kita buat garis lagi untuk membatasi untuk identitasnya. Nah, sumber kita tulis juga, jangan lupa sumber petanya di add text lagi. Nah, di sini saya setelah lagi mengetik sumbernya dari Bapeda Jawa Tengah. Nah, habis itu kita input pictures dari insert pictures, lalu saya ambil logo UPI untuk keterangan identitas petanya. Nah, di sini saya input prodi dan fakultas serta univ saya. Nah, lalu saya menulis identitas dikutip oleh nama saya dan NIM sebagai identitas pembuat peta. Nah, sudah ditaruh semua, disesuaikan. Habis itu kita akan add grids. Nah, add grids di data frame properties kita atur dan kita ubah grids-nya. Intervalnya kita ubah juga supaya sesuai dengan ukuran petanya. Nah, lalu jangan lupa kita add-nya ke measure grids karena kita memakai skalanya UTM. Jadi pencet yang measure grids. Habis itu kita ke new data frame untuk menginput inset. Nah, ditaruh di pojok kanan kalau saya. Terus add data, kita masukin aja insetnya. Nah, ini saya masukin inset keseluruhan Pulau Jawa Tengah. Lalu ketik teks dan kita tambah-tambahkan keterangannya. Kabupaten Klaten ada di situ gitu. Nah, habis itu kita tinggal ubah stylenya. Nah, setelah itu kita add garis tepi, kita bikin kotak untuk garis tepinya. Nah, di sini saya menginput agar garis-garis titik di luarnya menjadi lebih tipis. Lalu kita input ini garis tepi, memakai kotak di drawing, lalu di no fill color. Nah, habis itu kita export mapnya. Selesai. Sekian sih, segitu saja step-stepnya. Saya percepat supaya lebih ringkas. Terima kasih.